Tidak, dia tuh di sini ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Haq dari kelas PTN 03. Saya akan membahas dua soal. Yang pertama, turunan parsial campuran. Yang kedua, pendekatan linear. Oke, jadi di soal yang pertama kita diminta untuk mencari turunan parsial pertama terhadap X dan Y. Yang kedua, turunan parsial kedua dan turunan parsial campuran. Nah, baik, kita mulai dari turunan parsial pertama. Pertama, saya turunkan fungsi ini terhadap X sehingga variabel Y dianggap sebagai konstanta. Dan hasilnya adalah dz per dx sama dengan 15x pangkat 2 tambah 6xy. Nah, selanjutnya kita turunkan terhadap Y sehingga X dianggap konstanta. Turunannya juga seperti dz per dy sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12y pangkat 2. Untuk turunan parsial pertama, sekarang masuk ke turunan parsial kedua. Ini adalah untuk turunan parsial pertama. Sekarang kita ke turunan parsial kedua. Untuk turunan parsial kedua terhadap X, saya akan turunkan lagi dz per dx. Nah, jadi d pangkat 2 dz per dx pangkat 2 sama dengan 30x tambah 6y. Selanjutnya saya akan turunkan parsial kedua terhadap y dan hasilnya itu d pangkat 2 z per d y pangkat 2 sama dengan min 24y. Nah, ini adalah yang terakhir, turunan parsial campuran. Pertama, saya akan turunkan lagi dz per dx terhadap y dan hasilnya itu d pangkat 2 z per dx dy dan hasilnya adalah 6x. Nah, jadi kita akan masuk di pendekatan linear. Pada soal ini kita diberikan fungsi yang ada itu Q sama dengan 2x pangkat 2 YZ. Nah, di sini disebutkan terjadi kesalahan pengukuran hingga kurang lebih 2%. Setiap variabel X, Y, dan Z, tugas kita adalah mencari presentasi kesalahan maksimum pada Q. Untuk mencari kesalahan maksimum, kita akan menggunakan konsep diferensial atau perubahan relatif. Dan caranya itu dimulai dengan mencari turunan parsial, lalu kita akan menghubungkan dengan perubahan kecil dari tiap variabel. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan pendekatan logaritma natural. Tapi jika kita ambil line pada kedua sisi, jadi len Q sama dengan len 2 ditambah 2 len X tambah len Y tambah len Z. Nah, sekarang kita akan mendiferensialkan. Caranya itu dq per q sama dengan 2 dalam kurung 0,02. Selanjutnya tambah 0,02 terus
tambah lagi 0 tambah 2, 02 sama dengan 0,04 ditambah 0,02 tambah 0,02. Kenapa 0,04? Dikarenakan 2 dan 2 ini diturunkan sehingga menjadi kenapa di sini hasilnya 4 dikarenakan 2 dan 2 ini dikali sehingga hasilnya 4. Lalu 2 di sini turun di sini dan 2 di sini sama seperti ini turun di sini. Jadi hasilnya 0,04 tambah 0,02 tambah 0,02. Nah, selanjutnya hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah dikarenakan di sini penjumlahan kita tinggal jumlah. Jadi 0,04 ditambah 0,02 ditambah 0,02. Jadi hasilnya itu 0,08. Nah, ada kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada kui adalah 8%. Kenapa terjadi kesalahan maksimum? Nah, ia muncul karena semua kesalahan searah. Nah, jadi semua kesalahan X, Y, dan Z bernilai positif, maka semua kontribusi kesalahannya menambah satu sama lain. Nah, jadi jika semuanya negatif, maka semuanya juga mengurangi kui secara bersama-sama. Nah, karena pendekatan linear bersifat jumlahnya kontribusi perubahan kecil dari setiap variabel, jadi maka kesalahan terbesar akan muncul ketika semua error atau bergerak ke arah yang sama. Jadi totalnya menjadi maksimum. Dan ini adalah hasilnya 8%. Enggak gini toh. Ada yang Tamatnya sudah, akhir sekali.